Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, serta webinar pada pagi ini. Insya Allah semua dalam keadaan sehat, sehingga kita semua bisa beraktivitas dengan baik hari ini. Pada pagi ini, insya Allah saya akan coba menyampaikan tentang apa saja sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh penderita saraf kejepit. Seperti kita tahu bahwa kondisi saraf kejepit ini merupakan kondisi yang cukup banyak diderita oleh masyarakat dunia maupun masyarakat Indonesia. Sebelumnya saya ingin mereview sedikit tentang bagaimana sih anatomi dari saraf kejepit ini. Kita tahu bahwa tulang belakang kita ada 3 komponen yang paling besar, yaitu pertama dari bagian leher, bagian toraks atau punggung, dan juga bagian lumbar atau punggung bawah. Ya, jadi masing-masing bagian tersebut memiliki tulang masing-masing. Seperti leher itu kita tahu memiliki 7 ruas tulang, dan yang sering menyebabkan saraf kejepit itu adalah di daerah di nomor 5 dan nomor 6. Karena apa? Karena ruas ini merupakan ruas yang paling banyak bergerak. Kemudian di bawah tulang leher ada kita kenal dengan tulang toraks atau punggung atas yang memiliki sebanyak 12 ruas, dan ruas ini termasuk yang paling jarang terkena saraf kejepit, namun kondisinya bisa saja terjadi. Kemudian ada juga yang terakhir yang paling bawah adalah lumbar atau punggung bawah. Bagian ini mempunyai 5 ruas. Nah, saraf kejepit biasanya paling banyak diderita pada lumbar nomor 45 dan 5L1. Bagaimana dengan data epidemiologi? Ya, jadi memang masalah tulang belakang, masalah saraf kejepit ini bukan hanya masalah kita ya, tapi masalah dunia. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang ada survei yang mengatakan bahwa hampir 70-80% manusia akan pernah menderita sakit pinggang selama kehidupan. Data di Amerika menyatakan bahwa hampir sekitar 14% dari populasi masyarakat Amerika yang berusia di atas 18 tahun akan pernah mendatangi dokter untuk menangani masalah tulang belakangnya. Nah, data ini juga mirip dengan data di Indonesia. Memang walaupun data di Indonesia belum sebaik di luar negeri, di beberapa survei di rumah sakit penelitian mengatakan bahwa sekitar 3-17% masyarakat Indonesia yang datang ke rumah sakit itu permasalahannya adalah masalah saraf kejepit. Ya, jadi memang kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian bahwa masalah nyeri tulang belakang, saraf kejepit itu memang masalah yang sangat banyak diderita oleh masyarakat di dunia ini. Nah, kemudian saya juga pengen cerita, mungkin Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi ini mungkin juga sudah menderita saraf kejepit ya. Seperti kita tahu bahwa yang paling banyak dijumpai saraf kejepit itu biasanya di daerah pinggang bagian bawah, low back pain ya. Itu biasanya 90-95% pasien yang menderita yang belakang itu biasanya menderita di level untuk bagian leher yang paling banyak adalah di ruas cervical C6 sampai dengan C7. Sekitar 3-10 saraf kejepit pada leher tidak menimbulkan gejala pada pasien dengan individu yang berusia di bawah 40 tahun. Memang saraf kejepit yang di bagian leher kasusnya bila dibandingkan dengan yang pinggang memang lebih sedikit. Namun untuk efeknya jauh lebih berbahaya pada pasien-pasien pada saraf kejepit di bagian leher. Penyakit dengan saraf kejepit ini memang banyak diderita oleh pasien-pasien dengan usia di atas 40 tahun. Ya,
bahwa kita tahu setelah umur 40 tahun, organ-organ tubuh kita sudah banyak yang mulai melemah atau terjadi proses degenerasi, penuaan. Jadi memang masalah saraf kejepit ini merupakan hal yang sama sekali kita tidak bisa cegah, dalam artian akan datang. Nah, tinggal bagaimana nanti kita memproteksinya sehingga tidak menimbulkan banyak gejala yang menyebabkan terganggunya aktivitas kita sehari-hari. Untuk pasien-pasien yang usianya sudah di atas 40 tahun, 55-60 tahun, salah satu penyebab masalah saraf kejepit salah satunya adalah masalah dari kekeroposan tulang atau dikenal dengan osteoporosis. Ini tadi sudah saya jelaskan bahwa tulang belakang kita mulai dari leher sampai pinggang sampai tulang ekor itu mempunyai 3 bagian besar, ya, yaitu bagian leher, servikal, bagian tulang punggung atas atau toraks, dan 5 ruas di tulang punggung bawah. Saraf kejepit pada leher itu memiliki banyak gejala, ya. Dan saya sering mengatakan kepada pasien-pasien bahwa saraf ini mempunyai keunikan. Artinya di mana saraf itu terjepit, dia akan mempunyai gejala yang khas di daerah-daerah tertentu. Seperti apabila terjadi saraf kejepit pada level di cervical 45, biasanya yang terjadi adalah keluhan pasien adalah nyeri bahu hingga lengan atas. Ya, seperti kita lihat di gambar dermatom ini, pada pasien-pasien dengan saraf kejepit di level C4 dan C5, maka akan mengalami nyeri atau rasa tidak nyaman pada nyeri bahu di lengan atas. Apabila cervical atas, seringkali pasien-pasien dengan saraf kejepit mengeluhkan sakit kepala yang hebat. Kemudian apabila pada level di bawahnya C5, C6 bisa menyebabkan nyeri pada punggung hingga sampai dengan tangan. Jadi saraf kejepit itu bisa juga, dokter akan bisa memprediksi di mana saraf kejepitnya dengan hanya pasien menceritakan keluhannya. Itu sangat membantu. Seperti di leher, di pinggang juga mempunyai titik-titik tertentu atau dermatom yang kita bisa memprediksi atau mengetahui kira-kira di mana saraf kejepitnya. Di awal tadi sudah saya ceritakan bahwa pada pasien-pasien dengan masalah HNP atau nyeri pinggang atau saraf kejepit di bagian lumbar, yang paling tersering adalah pada level lumbar nomor 4 dan 5 dan juga lumbar 5 dan sakrum 1. Pada L4, L5 itu biasanya yang paling sering adalah adanya rasa baal dan kesemutan yang menjalar ya ke bagian betis, ya. Jadi kalau pasien datang ke saya dengan nyeri pinggang yang dirasakan menjalar ya hingga ke bagian betis, nah itu biasanya sudah ada di bayangan kami tim dokter bahwa oh ini pasti ada saraf kejepit di level 45. Nah, bila di level 5L1 biasanya hingga ke telapak kaki, mata kaki, bahkan sampai ke kebas di bagian telapaknya. Nah, jadi apa sih bedanya pasien dengan nyeri pinggang akibat saraf kejepit atau nyeri pinggang biasa? Ya. Nah, untuk saraf kejepit mempunyai gejala yang khas Bapak Ibu sekalian, yaitu biasanya adanya radicular pain. Ya, walaupun tidak semua, tapi gejala khasnya adalah nyeri pinggang, ya, nyeri dari pinggang ke bawah yang menjalar ke bagian bawah. Nah, tergantung di mana level saraf kejepit. Apabila tadi saya bilang level 45 yang paling khas adalah pasien akan mengeluhkan rasa tidak nyaman, nyeri, kesemutan, dan lain-lain di bagian betis. Sedangkan di 5L1 hingga ke telapak kaki. Apabila di lumbar yang lebih atas, di lumbar 3-4 biasanya yang rasa tidak nyaman ada di level ke lumbar nomor 3 atau nomor 4. Ini sedikit anatomi tentang bantalan, ya. Jadi kalau saraf kejepit artinya memang adanya saraf yang terjepit oleh beberapa faktor. Nah, yang paling sering yang menyebabkan adalah si bantalan, ya. Kalau kita lihat di gambar ini, antara tulang-tulang belakang ada
bantalan ya. Fungsinya saya sering bilang ini seperti absorber ya. Jadi dia menahan tekanan, kekuatan ya. Mungkin kalau di mobil kita bisa analogikan dengan shock breaker ya. Jadi memang segala macam berat tubuh manusia bisa diminimalisir dengan adanya si bantalan ini. Nah, kalau dalam usia muda dan bantalannya masih sehat, biasanya tidak ada masalah. Tapi apabila karena faktor usia degeneratif, kemudian bantalannya menjadi menua, terjadi kebocoran cairan, nah, ujungnya adalah bisa menyebabkan si bantalan ini pecah, kemudian keluar dan akhirnya menekan si saraf. Itulah yang disebut dengan si saraf kejepit. Ya, jadi saraf kejepit salah satu faktor yang paling sering penyebabnya adalah si bantalan. Namun pada pasien yang usianya lebih tua, yang kondisinya sudah lebih parah, biasanya tidak hanya faktor dari bantalan, tapi juga bisa juga dari tulang yang terjadi kalsifikasi, kemudian juga pengerasan atau hipertrofi dari namanya ligamen tulang. Baik, mungkin ini sedikit video yang mungkin bisa Bapak Ibu sekalian tonton sebentar untuk lebih memahami tentang bagaimana anatomi dan juga saraf kejepit itu terjadi. Baik, ini sedikit tentang anatomi tulang belakang. Sudah saya jelaskan tadi bahwa ada 3 ruas utama, ya, cervical, toraks, dan lumbar. Ini adalah gambaran bantalan atau namanya intervertebral disc atau discus. Nah, kita lihat juga ada yang kuning ini adalah gambaran saraf. Nah, bantalan itu terdapat 2 bagian besar, annulus dan discus, ya. Annulus itu adalah bagian luar, diskusnya adalah bagian dalam yang sifatnya gel. Seperti kita lihat tadi, seperti dia sangat fleksibel sehingga mampu menahan beban atau tekanan. Nah, apabila terjadi sesuatu hal, apabila bantalannya pecah, nah itu yang bisa menyebabkan terjadinya saraf kejepit. Baik, kita kembali ke slide. Bantalan sendi tulang belakang dapat mengalami kerusakan sehingga suatu saat akan menonjol keluar yang menjepit saraf tulang belakang. Jadi seperti kita lihat dari video tadi bahwa memang apabila sarafnya bantalannya pecah bisa menyebabkan terjadinya saraf kejepit. Nah, apa saja sih yang bisa terjadi? Apa saja sih yang bisa menyebabkan sarafnya itu terjepit? Pertama adalah cedera, ya, jatuh biasanya ya, olahraga. Beberapa saat ini saya sering menemukan pasien-pasien saraf kejepit yang tidak hanya di usia tua, di atas 40 tahun. Pasien termuda yang pernah saya tangani adalah usianya 13 tahun, ya. Jadi usia muda ternyata sekarang banyak terjadi saraf kejepit, ya. Usia 20-30 sangat banyak karena biasa di saat usia-usia tersebut banyak orang yang kembali menyenangi olahraga, ya, sehingga sering terjadi kasus-kasus cedera, dan ini apabila tidak diterapi, ditangani dengan baik, biasanya bisa terjadi saraf kejepit. Kemudian usia tua, kemudian postur tubuh. Kita seringkali harus bekerja berjam-jam di depan laptop, di depan kamera, dan lain-lain, sehingga tekanan pada tulang belakang sangat tinggi. Sehingga sangat disarankan untuk para hadirin yang hadir di acara ini untuk kalau memang terpaksa harus duduk lama, harus memakai kursi yang bagus, ya, yang ergonomis, kemudian posisi tubuh harus juga kita jaga. Kemudian tumor, ya, kita tahu tumor juga bisa menyebabkan kejepit. Posisi mengangkat barang juga perlu kita perhatikan dengan baik sehingga tidak membebani tulang belakang. Kemudian pantangan-pantangan apa yang
perlu kita lakukan itu apabila kita sudah terkena saraf kejepit atau sebelum kita terkena saraf. Pertama adalah yang harus kita hindari adalah kegiatan-kegiatan yang menumpuk ya, yang terlalu lama. Ya, itu perlu kita hindari. Kemudian apabila pasien-pasien yang sudah terkena saraf kejepit ya naik turun tangga itu merupakan hal yang perlu kita hindari ya, bukan dilarang tapi dihindari. Kalau memang tidak bisa terelakkan ya tetap bisa dilakukan tapi dengan beberapa alasan-alasan, kemudian hal-hal yang perlu dilakukan. Menunduk terlalu lama juga perlu kita hindari ya. Saat ini kita hidup di zaman yang memang ketergantungan dengan gadget ya. Jadi memang dengan posisi nunduk seperti ini seringkali kita harus melakukannya dalam jangka waktu yang cukup lama. Membalas WhatsApp, menonton Instagram, menonton lain-lain itu seringkali kita lakukan. Ada satu penelitian yang menarik, apabila kita menunduk seperti ini dalam waktu yang cukup lama, ini beban leher kita itu hampir seberat 26 kilo. Ya, jadi bayangkan kalau ini kita lakukan bertahun-tahun menyebabkan nyeri pada leher. Ya, saat ini saya juga sudah banyak menerima dapatkan pasien-pasien yang mengalami nyeri leher ya, neck pain ya. Atau kalau mungkin Bapak Ibu bisa Google di internet ada sindrom namanya text neck syndrome ya. Jadi satu nyeri leher yang ditemui pada pasien-pasien yang terutama usia muda dan pasien-pasien yang aktif sekali menggunakan gadgetnya. Kemudian sepatu tinggi teman-teman nyari ya, karena tidak hanya nyeri tulang belakang, penyakit-penyakit lain juga bisa menghantui ya, bisa membuat teman-teman yang menggunakan sepatu tinggi akan banyak terkena masalah nanti. Kalau ada pantangan tentu ada yang boleh kita lakukan ya. Jadi beberapa kegiatan ya, terutama olahraga itu sangat dianjurkan untuk pasien-pasien yang sudah memiliki masalah pada tulang belakangnya ya. Pada prinsipnya olahraga itu baik, namun untuk teman-teman atau yang hadir pada Zoom meeting acara hari ini ada beberapa pilihan olahraga yang sangat disarankan. Pertama adalah renang. Ya, renang itu ya salah satu olahraga yang paling baik khusus untuk pasien-pasien yang sudah menjalani atau sudah menderita saraf kejepit. Dan olahraga dalam air lainnya juga sangat dianjurkan. Pada prinsipnya olahraga yang dilarang adalah olahraga yang sifatnya adalah high impact ya, yang banyak pergerakan, kemudian beresiko tinggi untuk jatuh itu sangat-sangat dihindari. Kalau itu tetap dilakukan, maka gejala sakit tingginya maupun keluhannya akan terus ada atau bahkan menjadi semakin tinggi. Kemudian yang harus kita jaga adalah berat badan ya. Jika berat badan ideal juga merupakan poin yang sangat penting, karena semakin berat badan kita maka beban dari pinggang untuk menopang berat badan kita semakin berat, sehingga bisa menyebabkan nyeri yang maupun terjadi akan masalah terus-menerus pada tulang belakang. Ya, kemudian pada kasus-kasus awal yang paling baik dilakukan apabila nyeri pinggang itu datang adalah kita mengkompres dengan es. Jadi sehingga proses inflamasi radangnya akan berkurang. Baik, jadi apa sih yang harus kita lakukan apabila kita menderita nyeri pinggang, nyeri leher, atau nyeri-nyeri yang lain? Yang jelas harus konsultasi. Pertama adalah datangi dokter, konsultasi ke dokter. Banyak dokter-dokter yang bisa menangani awal dari penyakit saraf kejepit atau nyeri pinggang atau nyeri leher ini. Beberapa spesialisasi ya bisa teman-teman datangkan, mulai dari dokter bedah saraf,
dokter saraf, dokter ortopedi atau bedah tulang, dan juga dokter rehabilitasi medis. Bahkan dokter umum pun juga mampu untuk penanganan awal atau deteksi dini dari saraf kejepit ini. Kemudian setelah bertemu dengan dokter, ya, yang paling ideal adalah menurut saya adalah pemeriksaan MRI. Ya. MRI atau yang kita tahu dengan namanya magnetic resonance imaging. Jadi dengan pemeriksaan MRI ini memang adalah gold standar dari saraf kejepit. Karena dengan MRI lah hanya dengan MRI lah kita bisa melihat saraf, bisa melihat tulang, bisa melihat otot, ya, dengan jelas. Nah, seringkali saya mendapatkan pasien yang datang ke saya hanya membawa ronsen. Ya, terus terang ronsen itu memang bisa melihat, tapi ya tidak banyak membantu karena dengan ronsen kita hanya bisa melihat struktur tulang, ya, dan memperkirakan apakah saraf kejepit atau tidak. Nah, hanya dengan MRI lah kita bisa melihat dengan sangat-sangat jelas. Kemudian setelah dilakukan MRI, teman-teman kembali ke dokter, nanti dokter akan memutuskan bahwa ini perlu dilakukan operasi atau tidak. Ya, apabila perlu dioperasi, maka yang melaksanakannya adalah dokter spesialis bedah saraf ataupun dokter bedah tulang. Apabila tidak perlu dilakukan operasi, maka teman-teman bisa mendatangi dokter saraf neurologi atau dokter spesialis rehabilitasi medis. Kemudian operasi pun ada dua pilihan. Apakah memang harus dilakukan tindakan yang intensif, ya? Apakah harus open surgery atau operasi endoskopi, ataukah dengan cukup dengan pain management? Ya, pilihannya sangat banyak, ya, mulai dari endoskopi, laser atau PLDD, atau juga bisa dilakukan radiofrekuensi atau simple pain management. Jadi pilihannya banyak, ya. Alhamdulillah sekarang di Indonesia sudah banyak opsi penanganan dari nyeri pinggang ini. Jadi teman-teman sekalian bisa berdiskusi dengan dokter-dokternya apa terapi yang paling tepat untuk saya. Apabila tidak perlu dilakukan tindakan operasi, juga bisa dilakukan tindakan dengan fisioterapi, juga mungkin terapi dengan akupuntur, obat-obatan, dan lain-lain. Ya. Jadi saya rasa jelas bahwa tahapan-tahapannya harus segera, ya. Dan yang paling penting menurut saya adalah deteksi dini. Ya. Deteksi dini adalah hal yang paling penting harus dilakukan oleh pasien-pasien yang menderita nyeri tulang belakang, saraf kejepit, atau yang lain. Karena saraf prinsipnya adalah makin cepat ditangani, hasil akhirnya pasti lebih baik. Ini adalah salah satu gambar endoskopi, ya. Jadi salah satu layanan kami di Lamina ini adalah lakukan tindakan endoskopi. Jadi kita melakukan minimal invasif sendiri. Jadi hanya dengan insisi atau sayatan yang hanya 5 mili sampai dengan 1 cm, insya Allah kita bisa menangani masalah saraf kejepitnya. Ya, kemudian dengan radiofrekuensi, dengan laser, dan dengan tindakan-tindakan lainnya juga bisa kita lakukan. Ini beberapa gambaran saja untuk diketahui bahwa pasien sering datang dengan hanya membawa ronsen. Seperti kita tahu, kalau ronsen kita hanya bisa melihat struktur tulang, ya. Jadi kita tidak bisa melihat sarafnya kejepit atau tidak, ya. Kalau ada tulangnya yang patah atau yang ada pergeseran, memang bisa dilihat dengan tulang. Tapi untuk melihat saraf, kita sama sekali tidak bisa. Makanya sangat disarankan gold standar kita adalah untuk MRI untuk pasien-pasien saraf kejepit. Ini adalah gambaran MRI dari pasien-pasien dengan di bagian leher. Ini adalah yang sebelah kiri adalah gambaran normal, kita lihat sangat baik, ya, sarafnya bagus. Nah, ini yang tidak bisa didapati oleh pemeriksaan simple X-ray yang sebelumnya. Ya, ini adalah saraf Bapak Ibu sekalian.
yang hanya bisa dilihat dengan pemeriksaan MRI. Ini adalah sebelah kanan adalah gambaran saraf penjepit. Sudah kita tahu ya, sarafnya sudah istilahnya sudah keriting ya, karena sudah ada jepitan sehingga ini pasien seperti ini akan mengeluhkan nyeri hebat pada lehernya, pundaknya, bahkan kedua tangannya bisa menjadi lemah, yang ujungnya nanti akan terjadi kelumpuhan. Ini kalau bagian lumbal pinggang, kita lihat sebelah kiri inilah gambaran normalnya. Sarafnya bagus, ini bantalannya bagus, tulangnya juga bagus. Nah, kita lihat pada gambaran ini adalah level lumbal 45, ini ada saraf penjepit. Jadi inilah bantalannya yang keluar, yang akhirnya menekan di saraf. Makanya sering disebut dengan saraf penjepit. Baik, saya akan coba tampilkan bagaimana animasi dari saraf penjepit itu. Ini adalah bantalannya. Bantalannya yang sudah saya katakan tadi, fungsinya adalah menekan menahan tekanan. Nah, karena suatu hal dia robek, pecah, maka si bantalan bagian dalamnya akan keluar, pecah, dan menekan si saraf. Itulah yang nanti begitu sarafnya terjepit, ya, maka akan menimbulkan suatu namanya radicular pain, nyeri menjalar ya dari pinggang sampai ke bagian bawah. Ya. Nah, dengan teknologi endoskopi, maka diharapkan permasalahan-permasalahan, resiko-resiko ya. Saya tahu pasti pasien-pasien yang datang ke saya itu takut dioperasi, tidak mau dioperasi karena mungkin sering melihat bagaimana keluarganya, tetangganya, teman-temannya yang dioperasi saraf penjepit bukannya makin baik, tapi makin berburuk. Ya. Bersyukur kita saat ini punya teknologi yang sangat baik sehingga insya Allah semua resiko-resiko itu bisa kita hindari dan juga dengan teknik yang sangat canggih sehingga ketakutan dari pasien-pasien yang sudah menderita saraf penjepit yang memang sudah memerlukan operasi itu tidak terjadi. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, sedikit bukaan dari saya, presentasi saya tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pasien-pasien saraf penjepit, review anatomi, keluhan dan lain-lain. Untuk selanjutnya mungkin dari Ibu Ebit. Terima kasih banyak kepada peserta webinar kali ini. Sampai jumpa pada acara webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.